Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dasar pemrograman jaringan atau network programming. Pada pembahasan kali ini akan dibahas beberapa tema antara lain apa itu soket, apa itu TCP, UDP, apa itu client server. Pada bagian kedua nanti akan dijelaskan kilas contoh pada PBNet dan Arduino. Untuk membuat aplikasi yang mengirim data melalui jaringan komputer, kita membutuhkan suatu interface yang disebut soket. Jadi dengan soket, aplikasi dapat dengan mudah mengirim atau menerima data dari dan atau ke aplikasi lainnya di jaringan komputer. Dengan menggunakan soket, kita tidak perlu mengetahui detail dari sistem jaringan komputer. Lalu apa itu soket? Bisa diibaratkan pada jaringan telepon. Soket itu adalah sebuah pesawat telepon yang membantu seseorang untuk menghubungi orang lain pada jaringan telepon di tempat lain. Jadi pada jaringan telepon kabel, pesawat telepon sebagai endpoint, sedangkan soket adalah endpoint dari sebuah jalur komunikasi pada jaringan komputer. Sebagaimana pesawat telepon yang membutuhkan nomor telepon, pada soket juga membutuhkan satu alamat supaya paket data bisa sampai kepada tujuan. Soket membutuhkan alamat IP dari komputer yang dituju dan nomor port dari aplikasi atau service yang akan dituju. Pada aktualnya, paket data melewati banyak jaringan komputer atau router sebelum sampai kepada tujuan, seperti tampak pada gambar. Tetapi dengan adanya soket, cara pandang programmer menjadi lebih sederhana sebagaimana gambar berikut ini. Jadi aplikasi hanya berhubungan dengan soket. Untuk pengiriman data dilakukan oleh soket itu. Sebagaimana kita ketahui, untuk mencapai tujuannya, paket data melalui beberapa layer terrain, layer aplikasi, transport, network, link, dan physical layer. Kemudian juga bisa melalui beberapa router sebelum sampai ke komputer tujuan. Kan tetapi cara pandang programmer dengan adanya soket bisa menjadi lebih sederhana, menjadi seperti berikut ini. Dengan soket, aplikasi yang kita buat hanya berhubungan dengan layer transport saja, yaitu apakah menggunakan protokol UDP atau TCP yang merupakan bagian dari layer transport. Jadi di sini aplikasi hanya berhubungan dengan soket. Hal yang terkait soket programming antara lain client server, port number, protokol TCP atau UDP, kemudian IP address. Komunikasi antar aplikasi di jaringan biasanya berdasarkan client server. Satu aplikasi sebagai klien dan satunya sebagai server. Pihak klien yang meminta request pelayanan ke server. Klien yang memulai berinisiatif menghubungi server. Sedangkan server sebagai pelayan untuk klien bersifat pasif menunggu dihubungi atau dikoneksi oleh klien. Yang dimaksud klien dan server di sini adalah sebuah aplikasi dan bukan sebuah hardware. Untuk menghubungi server, klien harus mengetahui alamat IP dan alamat dari service atau aplikasi yang berupa nomor port. Jadi IP address itu untuk menuju alamat komputer atau server, sedangkan nomor portnya digunakan untuk menuju alamat atau aplikasi service yang dijalankan. Contoh dari nomor port, misalkan port 23 untuk layanan atau aplikasi telnet server, port 25 untuk mail server, port 80 untuk web server. Jadi jika sebuah klien web server, maka dia harus menggunakan alamat port 80. Pembagian port dibagi menjadi 3 grup, yaitu port 0 sampai 1023. Ini disebut well known port. Ini sudah ditetapkan penggunaannya. Ini contohnya.
untuk A1, port 21 untuk FTP, port 23 untuk Telnet, port 253 untuk DNS, port 25 untuk SMTP, port 80 untuk protokol HTTP atau untuk web server. Sedangkan grup kedua 1024 sampai 49.151 ini yang digunakan untuk aplikasi yang kita buat. Sedangkan grup ketiga untuk penggunaan umum. Berikut ini gambaran sebuah port. Di sini ada aplikasi klien dengan port 6000. Maka untuk menghubungi aplikasi server harus mempunyai nomor port yang sama. Misalkan di sini aplikasi server menggunakan port 6000, maka klien untuk menghubungi aplikasi server harus menggunakan port 6000. Contoh lainnya, di sini ada 3 buah aplikasi. Misalkan catur online, di sini menggunakan port 5000. Di sini ada HTTP menggunakan 80. Kemudian misalkan di sini ada aplikasi chatting menggunakan port 6000. Maka untuk berkomunikasi dengan aplikasi lawannya, nomor portnya harus sama. Aplikasi catur menggunakan 5000, HTTP misalkan di sini klien, di sini server, dia harus menggunakan port yang sama. Aplikasi di sini untuk mencapai berkomunikasi dengan server di sini, misalkan di sini klien, di sini server, maka untuk menghubungi server di sini, aplikasi ini harus menggunakan soket dengan alamat IP dan nomor port dari server. Di sini misalkan server 193.14.267, maka si klien harus menggunakan alamat dari server dan menggunakan nomor port sesuai dari aplikasi atau service yang akan dituju. Kemudian perbedaan protokol TCP dan UDP. Jadi untuk mencapai atau mengirim paket data, kita ada 2 pilihan, apakah menggunakan protokol TCP atau apakah menggunakan UDP. Untuk TCP diibaratkan kita memindahkan air, kita harus menyediakan selang. Jadi memindahkan melalui aliran air berupa aliran atau data streaming. Sedangkan untuk UDP diibaratkan memindahkan air dengan menggunakan gayung. Jadi tidak memerlukan sebuah pipa untuk menyalurkannya. Di sini ada 2 buah keran, dia harus berkomunikasi untuk buka tutupnya supaya aliran air bisa mengalir. Sedangkan di sini untuk UDP tidak perlu ada komunikasi di awal, dia langsung kirimkan saja datanya. Begitu gambaran perbedaan TCP UDP. Berikut ini juga digambarkan perbedaan TCP UDP. Misalkan TCP digambarkan dengan menggunakan pesawat telepon. Untuk berkomunikasi, pesawat telepon ini harus melakukan koneksi terlebih dahulu. Sedangkan untuk UDP diibaratkan handy-talkie. Di sini tidak perlu ada koneksi terlebih dahulu untuk berbicara. Dia bisa langsung, yang penting mempunyai frekuensi yang sama. Jadi bisa kita lihat di sini proses dari TCP/IP harus ada proses koneksi lebih dahulu, baru ada pengiriman atau penerimaan data. Setelah itu juga ada proses disconnect. Sedangkan untuk UDP dia bisa langsung mengirimkan data. Di sini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing dari protokol TCP dan UDP. Untuk protokol TCP karena menggunakan flow control dan connection base seperti yang tadi dijelaskan, maka datanya dia lebih reliable, dia lebih terjamin. Sedangkan untuk UDP karena tidak ada flow control dan bersifat connectionless, maka lebih banyak kemungkinan kehilangan data, makanya banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak memerlukan data yang terlalu begitu penting, misalkan untuk game online.
atau DNS. Jadi ketika ada error dia tidak masalah. Bisa contoh protokol yang menggunakan TCP/IP antara lain HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Kemudian model komunikasi client server. Interaksi client server bisa dijelaskan sebagai berikut. Interaksi client server pada TCP, protokol TCP bisa dijelaskan sebagai berikut. Pertama, aplikasi akan membuat soket. Aplikasi server akan membuat soket, kemudian akan mengikat sebuah alamat soket yang digunakan untuk mendengarkan pada jaringan. Setelah itu, jika ada klien yang berusaha menghubungi akan diterima. Jika mempunyai alamat soket yang sama, setelah terkoneksi baru ada proses kirim dan terima data. Setelah selesai, maka klien akan meminta komunikasi diakhiri dan server akan mengakhiri komunikasi. Perumpamaan sebuah pesawat telepon bahwa soket itu bisa diibaratkan endpoint atau pesawat telepon itu sendiri. Kemudian bind di sini menetapkan nomor kontak yang akan ditelepon. Kemudian listen ini diibaratkan mengaktifkan speaker siap mendengar. Sedangkan connect menghubungi atau menekan telepon. Sedangkan accept di sini diibaratkan menerima telepon. Dan read write ini diibaratkan sedang bercakap-cakap atau berkomunikasi, dan close di sini diibaratkan menutup gagang telepon. Adapun langkah-langkah dasar aplikasi di klien, pertama membuka koneksi klien ke server, membuat soket, kemudian melakukan pengalamatan atau men-set alamat server. Kemudian menghubungi server dengan connect, kemudian melakukan komunikasi dengan write dan read, kemudian menutup hubungan komunikasi dengan close. Adapun langkah-langkah step aplikasi di server antara lain, aplikasi ketika diaktifkan akan membuat soket, kemudian menetapkan sebuah alamat network atau alamat port dengan bind, kemudian menyiapkan soket untuk menerima koneksi atau dengan perintah listen, kemudian menerima koneksi yang masuk ke server dengan perintah accept. Setelah terkoneksi baru melakukan komunikasi mengirim atau menerima data dengan read write. Setelah itu jika ada permintaan close, maka komunikasi akan di close. Salah satu contoh yang menggunakan TCP adalah protokol HTTP atau web server. Jadi di sini web server dia akan bersifat pasif. Di sini dicontohkan alamat 69.9151.01 alamat IP-nya. Kemudian dengan alamat nomor port 80. Di sini aplikasi klien, kemudian nomor port adalah 80. Jadi ketika kita ingin menghubungi web server, maka kita harus mengetahui alamat IP server. Dalam hal ini biasanya diwakili oleh alamat URL www.apres.com yang mana akan dirubah ke alamat IP oleh server DNS. Jadi kita tidak langsung mengetik alamat IP-nya, tetapi alamat URL-nya. Tetapi sesungguhnya itu akan diganti menjadi alamat IP oleh server DNS. Berikut ini contoh HTTP transaction, yaitu proses sebuah request dari sebuah web client dan kemudian direspon oleh sebuah web server yang diminta layanannya. Pada contoh ini web client meminta halaman indeks HTML dari sebuah web server dengan mengirimkan string seperti ini, get index HTML http 01
Kemudian ini alamat dari servernya www.example.com. Kemudian server akan membalas dengan atau mereply dengan paket data seperti gambar di sini. Kemudian web client akan menampilkan informasi yang dikirim dari web server. Kemudian untuk interaksi client server pada UDP adalah sebagai berikut. Aplikasi server membuat soket, kemudian mengikat sebuah alamat yang akan bisa di-connect oleh klien, kemudian langsung siap menerima dan mengirim tanpa ada didahului oleh proses koneksi. Klien bisa langsung menghubungi server. UDP biasanya kebanyakan digunakan untuk aplikasi game online. Berikut ini adalah beberapa contoh penggunaan soket API pada beberapa bahasa pemrograman. Misalkan pada bahasa C dengan menambahkan header seperti ini. Untuk bahasa Java seperti ini. Untuk .NET, framework .NET atau VB.NET atau C# atau C++. Untuk menambahkan header seperti ini atau namespace. Untuk Arduino dengan menambahkan header seperti ini. Kemudian untuk Python, sini untuk DLP atau Lazarus dengan menambahkan komponen ID TCP client dan ID TCP server. Kemudian pada VB6 dengan menambahkan komponen WinSock. Demikian penjelasan mengenai dasar-dasar jaringan menggunakan soket, mudah-mudahan bisa dimengerti.